Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nurul Aini Putri dari kelas 11-4 nomor absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC, Republik Batab, Dendels, Raffles, tanam paksa, politik terbuka, dan juga politik etis. Yang pertama, langsung saja kita bahas tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Seperti yang sudah banyak diketahui, VOC itu adalah perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. VOC dibentuk pada tahun 1602. Nah, ada beberapa hal nih yang menatar belakangi terbentuknya VOC, yaitu pedagang-pedagang dari Belanda datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Dan pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya menyatukan para pedagang dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Dan tujuan VOC adalah untuk menghindari perselisihan antara perdagangan Belanda dan perdagangan bangsa Eropa lainnya, serta untuk menghindari adanya pemonopolian perdagangan rempah. Selain itu, VOC memiliki banyak hak yang sudah kita ketahui adalah hak istimewa atau yang sering disebut sebagai hak oktroy. Di antaranya ada hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah negara yang diduduki, dan hak melakukan perjanjian dengan raja. Sayangnya, pada tahun 1749, VOC pun mengalami keruntuhan yang diakibatkan oleh yang terjadinya korupsi. Baik, materi yang kedua yaitu tentang kekuasaan Republik Batak. Setelah kekuasaan VOC berakhir semenjak Januari 1800, kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Pada waktu itu, Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis. Kemudian, kekuasaan berpindah ke pemerintahan Republik Batak. Nusantara ada di bawah pemerintahan Belanda. Untuk menjadi negara jajahan sesungguhnya, karena yang berkuasa bukan lagi persekutuan dagang yang memiliki wewenang seperti negara, melainkan sebuah pemerintahan kerajaan Belanda. Kerajaan Batak ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Ketika Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda, maka Hindia Timur secara tidak langsung berada di bawah kekuasaan Prancis. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris. Kehadiran Inggris telah mengancam kedudukan Belanda yang telah menjadi daerah kekuasaan Prancis. Materi yang akan dijelaskan yang ketiga yaitu tentang Dendels. Pada 1808, mulai berlangsungnya suatu zaman baru dalam hubungan Jawa Eropa. Negara Belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1795. Pada 1808, pemerintahan Prancis di Belanda mengirimkan Herman Willem Dendels sebagai Gubernur Jenderal Jawa. Untuk tugas utamanya menjaga pulau dari serangan Inggris. Pemerintahan baru tetap melanjutkan upaya VOC dalam urusan penanaman kopi, kebijakan pemerintahan kolonial memberatkan rakyat, pembangunan jalan raya pos yang menyiksa masyarakat Pulau Jawa merupakan bencana dan usaha Dendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Di kemudian hari, hal ini agar mobilisasi
dapat lebih cepat. Namun, cita-cita ini tidak tercapai karena terdesak oleh situasi yang mengharuskan untuk mendapatkan biaya dengan memperkeras ikatan feodal. Gubernur Jenderal Dendels digantikan oleh Jensen pada 20 Februari 1611. Pada masa Dendels ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan pertahanan. Di antaranya isinya yaitu membuat angkatan legion dan membuat jalan raya Anyer hingga Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan di antaranya ada mengangkat bupati sebagai pegawai dan membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Lalu ada juga kebijakan peradilan. Kebijakan peradilan ini oleh orang Eropa Timur asing yang isinya yaitu membuat peraturan pemberantas korupsi. Ada juga kebijakan sosial ekonomi yang isinya meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, serta rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian dan menjual tanah kepada swasta. Pada tahun 1811, tepatnya pada tanggal 18 September, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang ini berisi tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Baik, materi yang akan dijelaskan lagi yaitu Raffles dan sewa tanah. Pada 18 September 1811 juga, Raffles tunjuk sebagai pemimpin yang memiliki prinsip segala kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus. Pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Dan tanam paksa ini, sewa tanah ini memiliki beberapa kebijakan politik. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan, dan menghapus penyerahan wajib, serta menghapus kerja rodi. Lalu selanjutnya yaitu untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun petani itu pemilik tanahnya sendiri, dan harga sewa tanah harus sesuai dengan kondisi tanahnya. Banyak juga masalah di masa Raffles ini, yaitu seperti kurangnya pengawasan dan pemerintahan Raffles kurang memuaskan, yang menyebabkan akhirnya Raffles diganti oleh John Pendle. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang kekuasaan Belanda dan tanam paksa. Van den Bosch pada 1829 mengajukan usulan yang mana harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi atau Nusantara ini dijadikan sebagai kerja rodi. Banyak ketentuan di tanam paksa ini, seperti petani harus menyediakan tanah miliknya, dan juga tanah yang digunakan itu bebas pajak. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Sistem tanam paksa juga menimbulkan banyak permasalahan. Dan saat itu sistem tanam paksa dihapus dan diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian yang selanjutnya saya menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Apa sih politik pintu terbuka itu? Nah, jadi politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tak lupa juga di politik pintu terbuka ini ada juga kebijakannya. Sama seperti yang lain, kebijakannya yaitu
sistem tanam paksa dihapuskan, perkebunan tebu, dan juga ada perkebunan tembakau. Nah, bedanya di politik pintu terbuka ini terdapat dampaknya. Ada memberi keuntungan kepada swasta dan hasil-hasilnya itu mengalir ke Belanda. Materi yang terakhir yaitu politik etis. Politik etis ini agak sedikit berbeda dengan yang lainnya karena memiliki program. Program dari politik etis diantaranya edukasi sebagai pendidikan, emigrasi sebagai perataan penduduk, imigrasi sebagai saluran irigasi. Ada juga nih penyimpangan politik etis. Yang pertama ada edukasi untuk tenaga kerjaan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja, dan irigasi untuk mengairi perkebunan. Seperti pada politik pintu terbuka, politik etis juga mempunyai dampaknya, seperti pembangunan sarana transportasi. Sekian penjelasan saya mengenai kekuasaan VOC, Republik Batak, Dendels, sewa tanah, Raffles, politik etis, dan politik pintu terbuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.